love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1576. Ngomong-ngomong, Iwan, karena kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak mengalahkan Asmodeus lebih awal? Rizka mau tidak mau bertanya dengan agak ragu-ragu. Rizka telah menyaksikan Iwan membunuh Asmodeus hanya dengan satu pukulan sebelumnya, dan tiba-tiba menyadari betapa kuatnya Iwan. Oleh karena itu, Rizka bertanya-tanya mengapa Iwan tidak mengalahkan Asmodeus lebih awal, dan malah menderita dua serangan dari Asmodeus sebelum akhirnya membalas. Ya, kekuatan energi potensial yang aku gunakan untuk mengalahkan Asmodeus tidak membedakan kawan maupun lawan. Dan jika aku menggunakannya lebih awal, aku khawatir itu akan melukaimu secara tidak sengaja. Jelas Iwan. Wow, selama ini kamu memikirkanku. Rizka merasa jantungnya berdetak kencang saat perasaan aneh melonjak ke dalam hatinya. Rizka akhirnya menyadari bahwa Iwan mampu membunuh Asmodeus saat itu juga, ketika Asmodeus menculiknya dari tempat kediaman keluarga Gumelar. Namun karena Rizka masih di tangan Asmodeus, Iwan tidak berani mengambil resiko apapun dan malah lebih memilih menempatkan dirinya dalam bahaya dengan melacak Asmodeus, di mana dia menderita dua serangan dari Asmodeus, tetapi memilih untuk tidak membalas karena takut menempatkannya di tangan Asmodeus. Iwan melakukan semua itu untuk melindunginya. Orang hanya bisa membayangkan betapa tersentuhnya perasaan Rizka dengan semua ini. Iwan, kaulah malaikat yang diutus Tuhan untuk melindungiku. Terima kasih sudah ada di sini. Rizka akhirnya tak bisa menahan emosinya lebih lama lagi. Air matanya berlinang di matanya saat Rizka mengumpulkan keberanian untuk menarik Iwan ke dalam pelukannya. Iwan pun tercengang mendengarnya. Iwan tidak pernah membayangkan bahwa Rizka akan memeluknya entah dari mana, dan tangannya tergantung di udara, tidak yakin di mana harus meletakkannya. Nona Gumelar, ayah dan ibumu sangat mengkhawatirkanmu, sebaiknya kita segera kembali. Iwan segera tersadar dari kebodohannya dan menjauhkan Rizka darinya. Iwan mengira bahwa Rizka melakukan ini hanya karena kegembiraan dan kelegaan, sehingga tidak terlalu memikirkannya. Baiklah kalau begitu, tetapi ada satu hal yang ingin aku katakan. Iwan, tolong berhenti memanggilku Nona Gumelar. Mulai sekarang kamu bisa memanggilku Rizka, ucap Rizka sambil menggigit bibir dengan gugup. Baiklah kalau begitu Rizka, Iwan setuju setelah ragu-ragu sejenak. Namun ketika mereka hendak pergi, Iwan teringat sesuatu dan menghentikan langkahnya. Tunggu sebentar Rizka, aku perlu mengambil sesuatu, Iwan berseru sambil berjalan kembali menuju tubuh Asmodeus. Apa itu? Rizka pun bingung dengan ini dan berbalik mengikuti pandangan Iwan. Ketika Rizka melihat mayat Asmodeus tergeletak di genangan darah, warna wajahnya memudar. Rizka asyik dengan kelegaan karena telah diselamatkan, sehingga Rizka bahkan tidak memikirkan mayat Asmodeus. Dan sekarang pemandangan lubang berdarah dan ternganga di dada Asmodeus membuatnya takut. Rizka segera menoleh ke samping takut untuk melihat. Ini adalah senjata yang munah, dan kita tidak akan menyia-nyiakannya. Iwan bisa merasakan Rizka. Jadi Iwan segera mengambil borgol dari tangan Asmodeus yang lemas dan kembali ke sisi Rizka. Baiklah, ayo pergi.
Dia berkata sambil tersenyum dan mereka berdua pergi. Sedangkan untuk tubuh Asmodeus itu akan terbukti berguna bagi Iwan juga. Iwan bisa menyerahkannya kepada organisasi Drakmar sebagai imbalan, tetapi Iwan ingin mengirim Rizka pulang terlebih dahulu. Lagi pula, Iwan selalu bisa kembali lagi nanti. Bab 1577. Di kediaman keluarga Gumelar, karena rencana untuk menjebak Asmodeus gagal total, tim seniman bela diri di keluarga Gumelar termasuk Agus sendiri akhirnya kembali ke rumah. Saat itu Sujiwo dan anggota keluarga Gumelar lainnya termasuk Via dan Yuda sedang menunggu di ruang tamu. Dengan cemas menunggu kabar kembalinya Agus. Sekarang sudah 3 jam sejak penculikan Rizka. Via sangat khawatir karena kurangnya berita dari pihak Agus dan hampir tidak bisa menahan diri. Buk, 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 buk. Tiba-tiba langkah kaki terdengar saat Agus dan para praktisi bela diri lainnya akhirnya kembali. Apa yang terjadi sekarang, Agus? Di mana Rizka? Apakah kamu berhasil menyelamatkannya? Via adalah orang pertama yang mendekati mereka dengan gugup saat melihat suaminya. Tidak, Agus menggelengkan kepalanya dan tidak ada sedikit pun warna di wajahnya. Apa? Via merasa seperti disambar petir. Semua harapannya seolah hancur hanya karena satu suku kata itu. Kemudian tanpa peringatan kakinya menyerah di bawahnya dan penglihatannya menjadi gelap saat dia terjatuh ke tanah. Untungnya Yuda berhasil menangkapnya tepat pada waktunya. Bagaimana ini bisa terjadi, Agus? Bukankah kamu bilang kamu bisa menyelamatkan Rizka? Mengapa kamu tidak menyelamatkannya sekarang? Kenapa kamu tidak berhasil menyelamatkannya? Via meraih suaminya dan matanya berkaca-kaca. Via, maafkan aku, tetapi Agus membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Agus awalnya berpikir bahwa Asmodeus tidak akan pernah memiliki peluang melawan mereka, mengingat dengan bantuan keluarga lain, mereka dapat mengalahkannya secara signifikan. Namun yang mengejutkan mereka adalah banyak orang yang muncul entah dari mana untuk membantu Asmodeus melarikan diri. Dan itulah sebabnya rencana mereka gagal total. Apa gunanya kata maaf? Akankah permintaan maafmu membuat Rizka kembali? Sekarang Asmodeus telah melarikan diri. Apa yang akan terjadi pada Rizkaku yang berharga? Via pun meratap. Agus tidak bisa berkata-kata mendengarnya. Hatinya tenggelam saat menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana menghadapi istrinya. Agus tahu bahwa Asmodeus adalah orang yang kejam dan ditambah dengan fakta bahwa dia dan keluarga Gumelar memiliki balas dendam yang terus-menerus. Agus tahu bahwa Rizka memiliki peluang kecil jika ada untuk bisa bertahan hidup. Bahkan Agus merasa sulit menerima kenyataan ini, apalagi menjelaskannya kepada istrinya. Jika kita tahu segalanya akan menjadi seperti ini, kita seharusnya mendengarkan Iwan. Mungkin dia bisa menyelamatkan Rizka. Isak Via. Via mendapatkan banyak kepercayaan kepada Iwan sejak Iwan berhasil mengobati kondisi Rizka. Meskipun Agus tidak percaya dengan kemampuan Iwan, ketika dia menawarkan untuk membantu melacak Asmodeus, Via mempercayainya. Tetapi karena desakan Agus, Via akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran suaminya, mengingat hal ini bersifat mendesak. Namun ternyata suaminya sama sekali tidak mampu menyelamatkan putrinya. Ya, kita seharusnya percaya pada Tuan Gusnadi. Yuda juga menyesali hal ini, tetapi sekarang sudah terlambat. Bab 1578. Lantas bagaimana jika kita mendengarkan Iwan? Bagaimana mungkin kita bisa melacak Asmodeus? Dia sudah lama menghindari penangkapan dari kita. Agus menghela nafas. Agus tidak seperti Via dan Yuda. Masih berpikir bahwa Iwan terlalu percaya diri. Dan Agus yakin hasilnya akan sama jika dia memilih untuk mempercayai Iwan.
Ya, Agus benar, Asmodeus sangat licik dan menipu, dan bahkan telah mempersiapkan hal ini sebelumnya. Jika kita, keluarga Gumelar, tidak dapat menemukannya, tidak ada yang bisa juga praktisi bela diri lainnya pendukung Agus. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang tahu siapa Tuan Gusnadi ini, mereka masih dapat menebak bahwa hasilnya tidak akan berbeda jika mereka memilih untuk pergi bersama Iwan. Jika keluarga Gumelar, keluarga paling berkuasa di wilayah selatan, tidak dapat melakukannya, tak satu pun keluarga lain bisa melakukannya juga. Agus, Via, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang semuanya sudah sampai titik ini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan selain bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sujiwo mengumumkan dengan suara rendah. Sujiwo adalah kepala keluarga, dan karena dia sudah mengatakannya, ini berarti keluarga Gumelar secara resmi menyerah dalam upaya mencari Asmodeus dan menyelamatkan Rizka. Lagi pula wilayah selatan begitu besar, dan ditambah dengan fakta bahwa Asmodeus menghilang begitu saja, untuk mencarinya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Paman Sujiwo? Tolong, saya mohon Anda menemukan cara lain untuk menyelamatkan Rizkaku, pinta Via. Via benar, Paman Sujiwo, jika kita terus mencari, kita mungkin memiliki sedikit harapan untuk menemukan Rizka. Tetapi jika kita memilih untuk menyerah sekarang, maka itu mustahil. Agus juga tidak mau menyerah begitu saja. Agus, bukannya aku tidak ingin menyelamatkan Rizka, tetapi Asmodeus sangat pandai bersembunyi sehingga organisasi Drakmar pun tidak berhasil menemukannya setelah bertahun-tahun. Jika kita terus mengirim orang-orang kita untuk mencarinya, semuanya akan sia-sia. Sujiwo pun menghela nafas, tetapi Via masih belum mau melepaskannya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang pria muda berpakaian mahal menyelanya. Bibi Via, menurutku kamu harus berhenti mengganggu kakek. Saya meminta maaf karena mengatakan hal ini, tetapi sudah berjam-jam sejak Rizka diculik oleh Asmodeus. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana Asmodeus, Rizka pasti sudah mati sekarang. Saya menyarankan agar Anda dan Paman Agus mulai mempersiapkan prosesi pemakaman, kata pria itu saat kilatan kemenangan melintas di matanya. Itu adalah Andri, cucu Sujiwo dan putra tertua dari garis keturunan kedua keluarga Gumelar. Sejak Adam, ayah Agus, meninggal ketika Agus masih kecil dan belum bisa naik tahta, maka kekuasaan diserahkan kepada Sujiwo adiknya. Karena itu, tata keluarga Gumelar diperintah oleh garis keturunan kedua, keturunan Sujiwo selama bertahun-tahun hingga sekarang. Dan sebagai putra tertua dari garis keturunan kedua, Andri berada di urutan berikutnya untuk naik tahta. Namun sayangnya baik Agus maupun Yuda membuktikan diri sebagai pemimpin yang luar biasa, sehingga menempatkan Andri pada posisi yang dirugikan. Yuda adalah salah satu praktisi bela diri termuda dan terhebat di wilayah selatan, dan diakui secara luas sebagai seorang berbakat. Dengan Yuda yang mengungguli Andri dalam segala hal yang mungkin, Andri tahu bahwa Sujiwo dan para tetua lainnya pasti akan menyerahkan wewenang kembali ke garis keturunan pertama agar keluarga bisa sejahtera. Meski enggan mengakuinya, Andri tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Bab 1579, prosesi pemakaman. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak akan terjadi apa-apa kepada Rizkaku. Via merasa seperti tersambar petir. Via terjatuh ke tanah dan menangis putus asa. Meskipun Via menyangkalnya, Via tahu bahwa Andri hanya mengungkapkan fakta. Sekarang Rizka telah ditangkap selama berjam-jam, mengetahui sisi jahat Asmodeus. Tidak ada keraguan bahwa Rizka akan terbunuh sekarang.
Tidak ada yang akan berubah bahkan jika keluarga Gumelar terus mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk mencari mereka di seluruh kota. Juga Asmodeus membalas dendam terhadap kita karena dia menganggap kita bertanggung jawab atas kematian Belzebub. Aku yakin Asmodeus akan mencoba menyelinap kembali ke sini dan membalas dendam pada kita di masa depan. Jadi kita harus tetap waspada. Tambah Andri. Sebenarnya, Andri diam-diam merindukan Asmodeus untuk menyelinap masuk dan membunuh Yuda, sehingga Andri tidak lagi bersaing memperebutkan tahta. Tapi setelah dipikir-pikir, Andri tahu bahwa dia dan Yuda sama-sama keturunan yang berpotensi naik tahta, dan dengan demikian akan setara target balas dendam Asmodeus. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dipilih Asmodeus untuk dibunuh jika dia melakukannya, tetapi Andri ingin berhati-hati dan memperingatkan semua orang. Ya, Andri benar. Prioritas kita adalah memperketat pertahanan kita agar Asmodeus tidak punya kesempatan menyerang lagi. Mulai saat ini dan seterusnya, kita akan tetap menjaga kewaspadaan dan jika Asmodeus berani datang lagi, kita akan langsung membunuhnya dan membalas kematian Rizka. Sujiwo pun menyatakan, "Ya Tuan, para praktisi bela diri berkicau serempak. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Agus, sayangnya banyak hal terjadi. Kamu dan Via harus istirahat dulu dan mulai mempersiapkan proses pemakaman dalam beberapa hari." Sujiwo melangkah mendekat dengan lembut menepuk bahu Agus. Sujiwo ingin meyakinkan mereka tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang tolong selamatkan putriku. Via mulai menangis lebih keras karenanya. Seluruh hatinya seperti membeku karena keputusasaan dan kesedihan. Agus dan Yuda juga tidak lebih baik. Mata mereka merah karena menangis dan hati mereka tenggelam karena pasrah. "Ayah, ibu, aku di rumah." Tiba-tiba suara melodi terdengar dari belakang mereka saat Rizka berlari ke dalam ruangan, menyeringai lebar saat dia menarik tangan Iwan. Sujiwo, Andri, dan yang lainnya membeku karena terkejut melihat ini. Bahkan Via tercengang dengan hal ini. Dia berhenti menangis karena tidak percaya. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap saat semua orang mengungkapkan kejadian yang tiba-tiba ini. Bab 1580. Apa yang terjadi di sini, Ayah, Ibu? Rizka terpana melihat ruang tamu dalam keadaan kacau dan pemandangan ibunya yang terkulai di tanah sambil menangis semakin mencengangkan. "Rizka, kamu di rumah, kamu sudah pulang, selamat dan sehat. Ini adalah berita yang luar biasa." Via merasa sangat gembira dengan hal ini. Via pun melompat dari tanah, berlari ke arah putrinya dan menariknya ke dalam pelukan erat. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Anggota keluarga lainnya akhirnya tersadar dari keterkejutannya pada saat itu. Agus dan Yuda mendekati mereka dengan cepat. "Apakah kamu baik-baik saja, Rizka?" Agus bertanya dengan ekspresi khawatir. Agus, Yuda, dan Via dengan cepat memeriksa seluruh tubuh Rizka. Khawatir Asmodeus telah menyakitinya. "Aku baik-baik saja." Rizka pun menggelengkan kepalanya. Itu hebat, mereka bertiga merasa seolah ada beban yang terangkat dari bahu mereka. Setelah merasakan kegembiraan, Agus akhirnya tenang dan berkata, "Apa yang terjadi, Rizka? Bukankah kamu diculik oleh Asmodeus? Apakah dia melepaskanmu?" "Tidak, Ayah. Asmodeus tidak membiarkanku pergi. Iwanlah yang telah menyelamatkanku," jawabnya sambil menunjuk pria yang berdiri di belakangnya. "Iwan telah menyelamatkanmu? Berhasilkah dia melacak Asmodeus? Bagaimana ini bisa terjadi?" Agus tidak bisa mempercayai telinganya. Meskipun Iwan mengaku mampu melakukannya, Agus mengira bahwa Iwan terlalu percaya diri dan tidak mempercayai satu kata pun darinya. Agus tidak pernah bermimpi bahwa Iwan akan mampu melacak Asmodeus dan bahkan menyelamatkan Rizka sendirian darinya.
Namun Agus bukan satu-satunya yang tidak percaya. Sujiwo dan keluarga Gumelar lainnya sama-sama terkejut dengan hal ini. Mereka semua tahu betapa liciknya Asmodeus. Walaupun mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk memburu mereka, turun dan mendapatkan bantuan dari beberapa keluarga lain, Asmodeus masih berhasil melarikan diri tepat di depan hidung mereka. Tidak hanya itu, tetapi mereka sudah memutuskan untuk menyerah dalam upaya menyelamatkan Rizka. Mengetahui bahwa mustahil untuk melacak mereka, tetapi pria bernama Iwan ini yang muncul entah dari mana berhasil mencapai prestasi yang bahkan tidak bisa dicapai oleh seorang diri. Seluruh keluarga bisa melakukannya. Ini luar biasa. Tidak satupun dari mereka akan mempercayai hal ini mungkin terjadi jika mereka tidak melihatnya dengan kedua mata kepala sendiri. Kalau begitu, di mana Asmodeus? Dia sudah berada di tahap semi yang munah, dan bahkan jika Iwan berhasil melacaknya, bagaimana kalian bisa melarikan diri? Agus bertanya dengan ragu. Meskipun Agus tidak yakin dengan kekuatan Iwan, Agus dapat dengan mudah menebak bahwa Iwan sama sekali bukan tandingan Asmodeus. Mengingat betapa mudanya Iwan, merupakan keajaiban bahwa Iwan berhasil menyelinap keluar untuk menyelamatkan Rizka dari bawah hidung Asmodeus. Mengingat betapa licik dan hati-hatinya pria itu, Agus sepertinya tidak bisa memahami bagaimana Iwan berhasil melakukan hal ini. Karena tingkat kekuatan Iwan jauh dari Asmodeus, Agus tidak mengira bahwa Iwan berhasil menyelamatkan Rizka dengan membunuh Asmodeus. Ini tidak mungkin. Agus lebih cenderung berpikir bahwa Iwan mengakali Asmodeus. Tidak ada penjelasan lain. Namun sebelum Agus sempat menyelesaikan pemikiran ini, jawaban Rizka membuat rahangnya ternganga.